Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pionir yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di beranda Pi Network masih belum ada perubahan ya teman-teman. Masih informasi dari tanggal 12 September kemarin. Dimana di sini masih informasi tentang inkubator program ya teman-teman ya. Untuk informasi lebih jelasnya, kalian silahkan cek aja di inkubator rekap. Di sini ada semua penjelasannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mendekati Open Mainnet yang katanya akan terjadi di bulan Desember di tahun 2024. Banyak spekulasi, kemudian banyak juga asumsi-asumsi tentang launching harga Pi Network ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa Pi Network ketika Open Mainnet $1. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika Open Mainnet 1 Pi $100. Ada juga yang mengatakan ketika Open Mainnet 1 Pi-nya $314. Ada juga yang mengatakan 1 Pi $1000. Bermacam-macam ya teman-teman ya. Asumsi-asumsi dari para pionir ini, tapi ya tidak apa-apa ya teman-teman ya, anggap itu seru-seruan aja ya teman-teman ya. Bahkan ada yang lebih fantastis lagi, ada yang ingin Pi Network ini 1 Pi-nya $314.000. Bayangkan seandainya harga $314.000 tersebut bisa tercapai, saya yakin para pionir ini bakal kaya mendadak ya teman-teman ya. Tapi itu tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kita bebas berhalu, kita bebas berekspresi, kita juga bebas berasumsi ya teman-teman ya. Toh halu juga tidak bayar dan halu juga tidak didenda ya teman-teman ya. Asal halunya jangan diumbar keluar ya teman-teman ya. Karena kalau halunya kelewatan, kemudian halunya banyak orang yang tahu, kita bakal dianggap orang gila ya. Oke, karena di dunia kripto ini tidak ada yang bisa menebak ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan harganya bisa $1, ternyata di bawah $1. Ada yang mengatakan harganya $1, ternyata harganya $10. Ya begitulah market kripto ya teman-teman ya, tidak bisa kita tebak. Oke teman-teman, di sini ada sebuah postingan ya teman-teman ya di Twitter. Ini ada perdebatan antara Bapak Dimas Nawawi dengan Kim Ha-won ya teman-teman. Di sini kita coba lihat isi dari postingan Kim Ha-won ini ya teman-teman. Kita klik. Oke, di sini si Kim Ha-won ini memprediksi atau memperkirakan harga Pi Network ketika mainnet diluncurkan. Kita coba lihat di sini ya. Di sini beliau memprediksi atau memperkirakan harga 1 Pi pada saat peluncuran mainnet $142,72. Kemudian beliau juga memprediksi $71 ya teman-teman, dan ada juga di sini prediksinya $14. Oke. Karena setiap pelopor Pi tertarik dengan harga koin Pi pada saat peluncuran mainnet, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya memperkirakannya di bawah ini. Jika Anda memiliki metode estimasi sendiri, mohon beritahu saya dan semua orang. Oke, ingat ya teman-teman ya, ini hanya perkiraan dari si Kim Ha-won ya teman-teman ya. Jadi bukan kok ini harganya nanti ketika Open Mainnet segini ya, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Toh belum Open Mainnet juga.
Pada akhir tahun 2023 dilaporkan bahwa lebih dari 2 miliar koin Pi telah dipindahkan ke sekitar 3,3 juta dompet dengan rata-rata sekitar 675 Pi per dompet. Sebagian besar koin Pi ini, sekitar 1,4 miliar, terkunci untuk waktu yang lama dan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, persentase penguncian sekitar 70% dan hanya 30% Pi yang dapat digunakan dalam peredaran. Dengan menggunakan 675 Pi per dompet, akan ada sekitar 6,75 miliar koin Pi yang diimigrasikan ke 10 juta dompet pada saat peluncuran mainnet. Dengan menggunakan 30% koin Pi yang tidak terkunci, hanya akan ada sekitar 2,025 miliar Pi yang beredar pada saat peluncuran mainnet. Ethereum memiliki pasokan saat ini sebanyak 120 juta token dengan masing-masing ETH saat ini bernilai 2.402 dolar. Oleh karena itu, estimasi pasokan Pi 2 miliar ya adalah 16,83 kali lipat dari ETH pada saat peluncuran mainnet. Dengan asumsi Pi sepopuler ETH, maka harga Pi akan menjadi 142 dolar per koin. Dengan asumsi Pi hanya 1:10 sepopuler ETH, harga Pi akan menjadi 14,27. Kemudian jika Pi setengah sepopuler ETH, harga Pi akan menjadi 71 dolar. Anda tahu caranya. Anda dapat memperkirakan harga Pi sendiri menggunakan berbagai tingkat popularitas. Oke ya. Jadi ini hanya perkiraan perhitungan dari si Kim Hwang ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, bebas ya teman-teman. Dia mau memprediksi sekian tidak jadi masalah ya. Oke ya, kemudian di sini dibalas lagi ya teman-teman perkiraan dari si Kim Hwang oleh Bapak Dimas Nawawi ya teman-teman. Di sini ada nih. Kita coba lihat di sini, this is the Pi number. Kita translatekan di sini ada ya. Ini adalah nomor Pi 3,14. Kemudian sesi penambangan Pi pertama dimulai. Laju penambangan dasar individu adalah 6,28 Pi per jam atau 2 dikali 3,14, dan laju penambangan dasar seluruh sistem adalah 3,14 Pi per jam. Corte menetapkan laju penambangan dasar Pi untuk pertama kalinya berdasarkan konsep angka Pi itu sendiri. Kemudian di sini ada juga nih possible value ya, atau nilai ya teman-teman. Nilai-nilai yang mungkin menjadi nilai Pi di sini. Yang pertama ada 3,14 dolar. Kemudian yang kedua ada 31,4 dolar. Kemudian ada 314 dolar. Kemudian di bawahnya lagi ada 3.141 dolar. Kemudian ada 31.415 dolar. Kemudian ada 314.000 dolar, dan ada juga 3 juta dolar ya teman-teman ya. Nilai Pi merupakan nilai yang diberikan oleh para pioner, bukan berdasarkan penawaran dan permintaan. Nilai Pi ditentukan oleh konsensus para pioner. Konsensus yang disetujui oleh mayoritas pioner dunia dinamakan nilai konsensus global atau GCV sebesar 314.000 dolar. Mengapa GCV disetujui oleh mayoritas pioner sebagai nilai Pi yang paling layak? Yang pertama di sini GCV mencerminkan angka Pi itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika Pi tidak mencapai GCV, maka Pi akan gagal menjadi mata uang global karena akan mengulang kisah Bitcoin yang hanya dikendalikan oleh segelintir orang. Kemudian GCV akan membuat jaringan Pi bertahan selama ratusan tahun sesuai dengan visi dan misinya. Seluruh masyarakat dunia akan memiliki kesempatan yang sama
untuk menambang Pi dengan pasokan hanya 100 miliar koin. Masyarakat dunia masa depan akan tetap dapat memiliki Pi meskipun hanya dalam bentuk pecahan. Tidak hanya masyarakat dunia, semua perusahaan, lembaga, atau badan juga dapat mengadopsi Pi untuk ratusan tahun ke depan. Jika Pi bernilai rendah, hanya dalam beberapa bulan sisa pasokan Pi akan habis didistribusikan oleh core team. Dan tidak semua orang dapat memiliki Pi karena pasti akan segera dimiliki oleh beberapa orang kaya yang akan dengan mudah mengendalikan Pi. Pi akan bernilai GCV, hanya GCV yang sejalan dengan visi dan misi jaringan Pi selama ratusan tahun. Hanya GCV yang menjadikan Pi sebagai mata uang global yang sangat berdaulat, dan kita semua pejuang GCV yang tangguh di seluruh dunia akan membuktikannya. Oke. Pertanyaannya adalah sekarang dari mana uangnya ya teman-teman ya. Oke, itu aja dulu ya teman-teman. Itu aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.